Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator kelompok 2 yang membahas tentang keseimbangan pasar barang. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah Sarah Safira, yang kedua Torik Maulana, yang ketiga saya sendiri Windy Septilusna, yang keempat Irfan Maulana. Pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Akan membahas tentang pasar barang dan kurpais. Yang pertama adalah pasar barang yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurpais menyatakan apa yang terjadi pasar barang dan jasa. Kurpais menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan nasional pasar barang. Dengan demikian, kurpais menunjukkan keseimbangan pasar barang. Kedua adalah keseimbangan pasar dikatakan dalam keadaan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh suatu kurpa yang disebut dengan kurpais. Nah, yang kedua, suatu perekonomian dikatakan dalam kondisi keseimbangan pasar barang dan jasa apabila pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi, atau rumusnya Y sama dengan C ditambah I, atau investasi sama dengan tabungan, atau S sama dengan L. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Maulana. Saya di kelompok 2 ingin menjelaskan tentang fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yaitu C sama dengan CO tambah BY. C sama dengan konsumsi, CO sama dengan konsumsi otonom saat Y sama dengan 0. B MPC, Y sama dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan, S sama dengan CO tambah 1 kurang BY. S sama dengan tabungan, CO sama dengan tabungan, S saat Y sama dengan 0. 1 dikurang B sama dengan nilai MPS, Y sama dengan pendapatan nasional. Fungsi investasi, I sama dengan IO tambah ER. IO sama dengan investasi saat I sama dengan 0. E sama dengan MPI. E delta I nilai E lebih kecil daripada 0. Pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dinyatakan sebagai C sama dengan F, Y, dan tabungan yang dinyatakan sebagai S sama dengan FY. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dan tabungan merupakan komponen atau besaran yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional Y. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan masyarakat, maka konsumsi dan tabungan juga semakin rendah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mulyana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan fungsi keseimbangan pasar barang sampai pengaruh tingkat suku bunga terhadap pendapatan nasional. Pengertian atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Anda dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus sebagai berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. FD sama dengan FS sama dengan FE. Keterangan di sama dengan demand atau permintaan. S sama dengan supply atau penawaran. F price
atau harga, Q quantity atau jumlah stok, E equilibrium atau keseimbangan. Bila didefinisikan dengan sebuah grafik, keseimbangan pada pasar muncul pada titik potong di antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Fungsi keseimbangan pasar dibagi menjadi dua, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dalam dunia bisnis dan investasi, terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan Anda. Hal ini dapat dipengaruhi beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen dan produsen. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan diindefinisikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada kolerasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap pendapatan nasional. Pendapatan nasional dan suku bunga berkorelasi negatif, artinya semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin rendah pendapatan nasionalnya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga maka semakin tinggi pendapatan nasionalnya. Cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah dari kelompok 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal perhitungan keseimbangan pasar barang persamaan fungsi IS. Jika perekonomian suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 400 ditambah 0,5Y dan fungsi investasinya adalah I sama dengan 150 dikurangi 1000R, maka tentukanlah keseimbangan di pasar barang perekonomian tersebut. Turunkan fungsi IS dan gambarkan kurva fungsi IS-nya, satuan uang dalam triliun rupiah. Oke teman-teman, kita jawab ya. Yang pertama, kita harus menemukan persamaan keseimbangan pasar barangnya. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi, atau Y sama dengan C plus D. Nah, C-nya yang ini ya teman-teman. C sama dengan 400 tambah 0,5Y. Yang ini ya teman-teman. Dan I-nya sama dengan 150 dikurangi 1000R. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam Y sama dengan C plus I ini. Jadi, Y sama dengan 400 ditambah 0,5Y ditambah 150 dikurangi 1000R. Y dikurangi 0,5Y sama dengan 400 ditambah 150 dikurangi 1000R. 0,5Y sama dengan 400 ditambah 150 dikurangi 1000R. 0,5Y sama dengan 550 dikurangi 1000R. Y-nya sama dengan 1100 dikurangi 2000R. Nah, ini kita sudah mendapatkan persamaan kurva IS-nya atau persamaan keseimbangan pasar barangnya. Sekarang kita membuat grafik kurva IS-nya. Nah, ini adalah gambar kurva grafik keseimbangan pasar barangnya. Ini garis horizontal menunjukkan pendapatan nasional dan garis vertikal menunjukkan tingkat bunga. Di sini kita dapat mengetahui pada tingkat bunga 5%, pendapatan nasionalnya 1000 triliun rupiah. Ini ya titiknya. Nah,
Sekarang, apabila tingkat bunga 15%, pendapatan nasionalnya menjadi 800 triliun rupiah. Ini ya titiknya, teman-teman. Nah, dari mana itu didapatkan? Dari persamaan ini ya, teman-teman. Coba kita bisa cek, kita bisa substitusikan. Y sama dengan 1100 dikurangi 2000 dikali 0,05 untuk yang tingkat bunga 5% ya, sama dengan 1000 triliun rupiah. Sekarang kita misalnya mencari yang 15%. Jadi Y sama dengan 1100 dikurangi 2000 dikali 0,15 sama dengan 800 triliun rupiah. Nah, ini untuk yang 5% ya. Dan ini untuk yang 15%. Oke. Jadi ketika tingkat bunga dinaikkan dari 5% menjadi 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan turun dari 1000 menjadi 800 triliun rupiah. Dari 1000 menjadi 800 triliun rupiah ya. Nah, dari kurva ini kita dapat mengetahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan akan naik jika tingkat suku bunga diturunkan. Jadi, tingkat bunga dengan pendapatan nasional berkorelasi negatif. Apabila tingkat bunganya tinggi, maka pendapatan nasionalnya akan rendah. Sebaliknya, apabila tingkat bunganya rendah, pendapatan nasionalnya akan tinggi. Seperti itu kira-kira penjelasan contoh soal kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jadi kesimpulan dari kelompok kami ialah pasar barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila penawaran pada masa barang sama dengan penerima pada pasar barang tersebut, atau dengan kata lain, pendapatan dengan pengeluaran ditunjukkan dengan sebuah kurva yang disebut kurva IS. Sesuatu perekonomian dikatakan dalam kondisi keseimbangan pasar barang dan jasa apabila pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Jadi sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.